Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa fi riwayatin wa kulla dalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa hadir di salat subuh berjamaah, bisa hadir di majelis ilmu, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita berzikir di pagi hari ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan. Masih di hadis menangisnya Rasulullah. Mengapa Rasulullah menangis dan
dalam kondisi serta kesempatan apa Rasulullah itu pernah terlihat menangis. Ini masih ada 2 hadis lagi, kita selesaikan babnya. Kemarin sudah disampaikan jamaah rahimakumullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sangat mempedulikan kondisi umatnya. Menangisnya itu mengingat nanti kondisi umatnya sepeninggal beliau. Beliau takut umatnya itu mengalami kejadian sebagaimana kejadian umat Nabi Syuaib yang ditunggu hujan air, ternyata karena kemaksiatan mereka yang turun justru adalah hujan api yang kemudian membinasakan mereka. Maka itulah yang menjadikan Rasulullah setiap kali mendung yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah selalu mondar-mandir, keluar rumah nanti masuk lagi dilihat, sehingga Ibunda Aisyah itu ya, kemudian menjadi ingin sekali bertanya, kenapa wahai Rasulullah kok seperti itu? Jadi aku takut apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Syuaib itu menimpa umatku juga. Maka kata penulis disampaikan ada 2 paling tidak kaum muslimin itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab, dari siksa baik di dunia maupun di akhirat, khususnya di dunia. Paling tidak sebabnya ada 2. Yang pertama, wujudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Rasulullah bersama orang-orang beriman di tengah-tengah mereka, itu yang menjadi salah satu sebab azab itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang beriman tersebut. Tetapi ketika Rasulullah sudah tiada, orang beriman hanya memiliki satu senjata handal untuk jauh daripada azab Allah, yaitu al-istighfar. Senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayo beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah itu Maha Ghaffar, Maha mengampuni. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi al-istighfar. Beruntunglah, berbahagialah seorang hamba yang mendapati catatan amalnya pada hari kiamat kelak isinya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini hadis ke-325. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Ahmad, haddatsana Sufyan an Atha bin As-Sa'ib an Ikrimah an Ibni Abbas, dari hadis Ibnu Abbas. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi fahtadanaha fawada'a baina yadayhi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memangku anaknya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan meninggal dunia, ketika akan sekarat, dipangku oleh Rasulullah. Jadi ya putri dari Zainab. Zainab ini adalah anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kecil dipangku oleh Rasulullah, kemudian akhirnya putri kecilnya Ibunda Zainab ini wafat di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika melihat kejadian itu, Ummu Aiman kemudian berteriak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur ibu Ummu Aiman ini. Atabqina inda Rasulillah. Engkau menangis di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau. Faqalat, alastu araka tabki. Aku tidak melihat kamu sebenarnya menangis. Kemudian juga inni lastu abki, dan sesungguhnya aku juga tidak menangis. Innama hiya rahmah,
Sesungguhnya di hadapan Allah, orang yang menangis di depan sesuatu yang menyedihkan ataupun di depan kejadian yang menyedihkan termasuk kematian tadi itu, hitungannya di hadapan Allah adalah air mata kasih sayang. Begitu. Innal mu'mina bikulli khairin ala kulli halin. Sesungguhnya seseorang mukmin itu di setiap kondisinya selalu adalah kebaikan. Inna nafsahu tunza' min baini jambaihi wa huwa yahmadullah azza wa jal. Sesungguhnya seorang mukmin itu bahkan ketika ia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati Allah, hadis tentang wafatnya anak daripada Ibunda Zainab. Zainab adalah putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti cucu Rasulullah, masih kecil. Jadi ceritanya kemudian Ummu Aiman ini menangis di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak ditegur. Nangisnya seorang mukmin itu bukan karena dia menolak takdir Allah, tapi adalah rahmah wa syafaqah. Itu adalah bentuk kasih sayang, bentuk lembutnya seorang mukmin sehingga kemudian dia itu menangis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan juga kepada Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, jangan engkau menangis karena kamu kehilangan kesabaran dalam menghadapi ujian kematian ini. Tetapi menangislah, jangan sampai engkau kehilangan kesabaran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kata Rasulullah? Karena sejatinya seorang mukmin itu adalah dua, sabir wa syakir. Orang mukmin itu memiliki dua hiasan dalam hidupnya. Dia selalu bersabar, kemudian dia selalu bersyukur. Kapan kemudian dia itu mendapatkan dirinya dalam kesulitan, maka dia akan bersabar. Kapan ia mendapati dirinya dalam kelapangan, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, dan ini tidak didapati kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Bahkan kata Rasulullah, fa idza kharajat ruhuhu fa huwa dzakir li rabbih hamidalahu. Kemudian bahkan ketika ia diangkat ruhnya atau dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun dia masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertahmid kepadanya, memujinya. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian siapa Ummu Aiman ini? Ummu Aiman ini adalah budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimerdekakan, kemudian dinikahi oleh sahabat Zaid bin Harithah, begitu. Kemudian dari pernikahan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah ini, maka lahirlah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah panglima perang termuda Rasulullah, masih anak-anak, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih belasan tahun. Tetapi karena kepiawaian Zaid, Usamah bin Zaid ini, peperangan itu dimenangkan tanpa peperangan, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi melihat pasukan kaum muslimin ini, orang-orang Romawi sudah ciut, kemudian kabur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Usamah bin Zaid, meskipun sebelumnya dia diragukan oleh para sahabat, ya Allah, kira-kira anak semuda itu mampu enggak ya, begitu. Dan itu pun sepeninggal Rasulullah, begitu. Rasulullah baru saja meninggal dan baru saja dikuburkan, berangkat Usamah bin Zaid ini. Awalnya sahabat itu ragu, ya Allah, ini mampu apa enggak ya, begitu. Masih ada kaum muslimin ataupun sahabat-sahabat senior yang lain, begitu. Masih ada Abu Bakar, masih ada Utsman di situ, masih ada Thalhah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi kemudian tampillah seorang anak muda yang masih belia, jemaah yang dirahmati Allah, memimpin pertempuran melawan Romawi lagi. Tapi ternyata dengan siasat dan kecerdasan,
begitu, melihat orang-orang beriman begitu gagah, orang-orang Romawi kemudian ciut nyalinya dan tidak jadi berperang dan kabur begitu, dan kemudian pulanglah ke Madinah dalam kondisi ya kemenangan ya bersama panglima perang namanya Usamah bin Zaid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian hadis yang ke-326. Saya bacakan dulu. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi di dalam menghadapi kematian seseorang, bolehkah menangis? Boleh menangis. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dilarang itu as-sarah atau as-sirah. Boleh menangis karena itu adalah rahmat kasih sayang. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita berteriak-teriak, ketika kita meratap sampai-sampai seolah-olah kita itu tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang. Jadi kalau orang-orang Arab terdahulu sebelum Islam itu datang, tidak hanya meratap, kalau kata orang kangen akurat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak hanya meratap, bahkan sampai menyobek baju-bajunya, disobek-sobek bajunya. Begitu. Ini yang dilarang di dalam Islam, berteriak-teriak menangis. Kata Rasulullah, seolah engkau ya tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena sesungguhnya urutan kita mengimani takdir itu, sabar itu paling bawah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sabar itu paling bawah. Mengapa kata para ulama? Karena tidak ada jalan lain kecuali bersabar dalam kita menghadapi takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tidak ada jalan lain. Begitu. Kemudian justru yang paling tinggi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ridho jadi sabar, kemudian tingkatan yang di atasnya itu ridho. Kita dikasih musibah oleh Allah, kemudian sabar, kita ada tingkatan di atasnya lagi, kita disuruh ridho, bayangkan. Kemudian yang terakhir, tingkatan orang menghadapi musibah itu kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Begitu orang-orang beriman itu kuatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kapan juga Rasulullah itu menangis? Hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman ibn Mad'un. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Utsman bin Mad'un ini adalah saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara sepersusuan. Jadi saudara sepersusuan itu sudah ada sejak dahulu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau itu perempuan, saudara sepersusuan, maka itu adalah mahramnya. Dan ini Rasulullah memiliki saudara sepersusuan namanya Utsman ibn Mad'un. Itu meninggal dunia. Kemudian ketika meninggal dunia sebelum dikuburkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikecup keningnya. Jadi orang-orang yang mencium kening orang yang sudah meninggal itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya ada sunnahnya. Ini dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengecup kening sahabat Utsman ibn Mad'un, saudara sepersusuan Rasulullah, ketika ia meninggal. Begitu. Ainahu tahraqani, dan sahabat melihat ya air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menetes. Yang dirahmati Allah. Kemudian Abdullah atau Utsman bin Mad'un ini dikuburkan di Baqi'. Ya, Baqi' itu kalau tidak salah mereka, saya di samping kubah hijaunya Masjid Nabawi itu jalan ke selatan sedikit. Ibu yang dirahmati Allah, ya di situ ada perkuburan Baqi'. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya yang hadis yang ya, kedua. Yang terakhir ya, yang disampaikan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah juga pernah ya berziarah ke sebuah pemakaman, begitu. Yang dirahmati Allah, berziarah ke sebuah pemakaman, begitu. Pemakaman siapa? Pemakamannya Ummu Kulthum. Siapa itu Ummu Kulthum? Ummu Kulthum itu adalah anak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada Ummu Kulthum, ada Zainab, ada Aisyah, ada Fatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga meninggal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di samping kuburan beliau. Ya. Jadi bukan duduk di kuburannya. Kita dilarang ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk ya duduk di
kuburan, atas pusara itu dilarang keras. Bahkan ada hadis yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan seorang laki-laki untuk melepas sandalnya ketika masuk ke kuburan, begitu sebagai penghormatan kepada kuburan dan orang yang meninggal itu. Ya. Meskipun para ulama berbeda pendapat, begitu, yang dilarang itu adalah laki-laki itu karena dia menggunakan ya sandal yang bagus, sandal yang terbuat dari kulit yang mahal, begitu, karena tidak cocok dengan situasi pekuburan. Orang menghadapi kesedihan karena kematian keluarganya, kemudian dia pakai baju-baju ataupun pakaian yang mahal-mahal, begitu, sehingga dilarang oleh Rasulullah, disuruh lempar keluar sandal tersebut. Tetapi para ulama juga mengatakan dari keumuman hadis itu berarti itu ada sunnah, ada perintah dari Rasulullah sebagai penghormatan kepada orang yang meninggal agar tidak sembarangan juga menginjak-injak kuburan, bahkan duduk-duduk di atas pusara. Kemudian ya seyogyanya seorang muslim itu menanggalkan sandalnya ketika masuk ke kuburan, apalagi itu adalah kuburannya orang-orang soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya terlihat menangis ketika di pekuburan Ummu Kulthum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya mudah-mudahan ya bermanfaat, mudah-mudahan ya kita dijadikan ya semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengetahui ya Rasulullah dari A sampai Z di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.